Assalamualaikum kelas 5A. Hari ini 12 Januari 2021. Kita kembali belajar di kelas 5A dengan sistem daring. Hari ini kita akan belajar mengenai muatan IPS, yaitu letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Letak suatu negara berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis antara satu negara dengan negara lain itu berbeda-beda. Nah, berdasarkan letak geografis Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benua dan 2 samudra. 2 benua di sini yaitu benua Asia dan Australia. Sedangkan 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, dari letak geografis tersebut membuat Indonesia itu terletak di jalur yang strategis sehingga menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Nah, sehingga mungkin kalian bisa lihat di peta Indonesia. Nah, di sebuah peta itu adanya unsur-unsur peta. Unsur-unsur peta di sini adanya harus memuat judul peta. Judul peta di sini menunjukkan isi gambaran di dalam peta tersebut. Terus ada juga skala peta. Skala peta yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak yang sesungguhnya dan jarak yang ada pada peta. Sesudah itu adanya simbol peta. Simbol peta yaitu lambang, gambar atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Adanya legenda. Legenda di sini bukan cerita ya, Nak. Legenda ini adalah keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta yang mewakili kenampakan alam. Ada juga inset, garis astronomi, adanya garis tepi dan petunjuk arah. Nah, petunjuk arah di sini biasanya itu digunakan untuk menunjukkan arah mata angin. Arah mata angin di mana letak utara, timur laut, barat laut. Nah, itu pada petunjuk arah. Sedangkan garis astronomi yaitu garis khayal di permukaan bumi. Adanya garis khayal di permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Nah, garis astronomi di sini berguna untuk mengetahui posisi suatu objek di dalam peta. Nah, setelah kalian belajar mengenai unsur-unsur peta, di sini apabila kalian ingin membuat sebuah peta, nah harus ada unsur-unsur ini yang Ibu jelaskan tadi. Sekarang kita lanjut yaitu mengenai kenampakan alam pada peta. Selain letak geografis, kita harus juga mengetahui kenampakan alam yang terdapat di dalam peta. Dengan mengetahui kenampakan alam, berarti kita mengetahui sumber daya yang terdapat di dalamnya. Nah, kenampakan alam itu biasanya berupa samudra, laut, sungai, danau, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, kenampakan alam di sini berpengaruh
terhadap mata pencarian warga setempat. Nah, apabila seseorang berada di dataran rendah, biasanya akan bekerja itu sebagai petani. Apabila di dataran tinggi, ia lebih suka dengan peternak. Nah, berdasarkan mata pencarian tadi, Indonesia kan terdiri dari ribuan pulau. Nah, sehingga Indonesia ini sering disebut sebagai negara maritim. Oleh sebab itu, kayanya sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, sehingga di Indonesia ini sering terlibat di dalam jalur pelayaran dan perdagangan. Dan kegiatan ekonomi kita karena tanahnya yang subur, sehingga banyak beberapa hasil yang diekspor untuk ke luar negeri seperti rempah-rempah. Nah, mata pencarian itu tadi kita contohkan seperti yang terdapat di Kalimantan. Di Kalimantan ini terkenal dengan penduduknya yang bermata pencarian sebagai perdagangan dengan cara pasar terapung. Pasar terapung ini biasanya terdapat di Banjarmasin. Tidak hanya menjadi pusat perdagangan masyarakat, namun juga telah dikembangkan menjadi pusat pariwisata. Nah, pasar terapung ini biasanya penjual dan pembeli itu menggunakan kapal untuk saling menjangkau tempat satu sama lain. Nah, proses jual belinya pun unik. Apabila di pasar terapung ini dia sistem barter. Sistem barter yaitu sistem tukar menukar barang dengan barang. Dengan misalnya seseorang yang menghasilkan padi akan menukar hasil padinya tersebut dengan para petani yang berpenghasilan ikan misalnya. Nah, ikan dan padi tadi itu ditukar sehingga di pasar terapung ini tidak ada nilai uangnya. Nah, kita lanjut. Kenampakan alam ini ada dua, adanya kenampakan alam alami dan adanya kenampakan alam buatan. Kenampakan alam alami yaitu kenampakan alam yang terjadi secara sendiri karena dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi apabila kenampakan alam itu buatan, yaitu kenampakan alam yang dibuat dengan campur tangan manusia. Nah, di sini kenampakan alami itu kita bahas satu persatu. Nah, kenampakan alami itu seperti gunung, selat, lembah, laut, sungai. Nah, itu yang bisa menciptakannya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada campur tangan manusia. Dan kita apabila ingin mengambil hasil kekayaan dari gunung, laut, sungai, itu tidak diperbolehkan mengambilnya secara banyak, secara penuh, atau dengan merusak kekayaan ini. Karena apabila rusak, maka kekayaan ini tidak bisa diperbaharui, tidak bisa dibuat kembali. Jadi kita sebagai manusia harus ikut melestarikannya. Nah, sedangkan kenampakan buatan itu seperti sawah, kebun. Nah, sawah, kebun, semua ini adalah danau. Nah, semua ini campur tangan manusia. Jadi, apabila habis, kita masih bisa memperbaharuinya. Nah, sehingga letak geografis Indonesia ini memiliki pengaruh terhadap Indonesia. Keuntungan dari letak geografis, keuntungannya yaitu terjadi akulturasi. Akulturasi yaitu percampuran antara budaya Indonesia dan budaya asing. Hal itu mempengaruhi budaya Indonesia menjadi semakin kaya dan beragam. Nah, tapi sebagai bangsa Indonesia, sebagai siswa, sebagai pelajar, kalian berhak untuk mempelajari
budaya asing, tapi harus tetap mencintai budaya Indonesia. Jangan melupakan budaya sendiri, dan kalianlah yang harus melestarikan budaya kita, yang harus kalau bisa mengenalkan budaya kita ke ranah internasional. Dan yang kedua yaitu memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Nah, keuntungannya juga kita bisa menyebarkan budaya Indonesia ke luar negeri dengan sebuah video, atau dengan pertukaran pelajar, atau juga dengan apabila kalian nanti mendapat beasiswa di luar negeri. Nah, di sanalah kalian bisa mengenalkan budaya kita ke orang-orang di sana. Nah, baiklah, ini dia pelajaran hari ini tentang letak geografis Indonesia. Semoga kalian memahaminya, semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum.